Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Firqatun salisatun. Firqatun rabi'atun. Kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat. Siapa ini? Wahum jama'atun minal hamqa. Mereka adalah sekelompok orang-orang bodoh. La yu'rafuna bi asamihim. Mereka tidak dikenal namanya. Wala yu'adduna fi zumratin nudzari. Mereka juga tidak dianggap ke dalam kelompok para pemikir. Nah ini yang kelompok yang tiga tadi, yang dua ini nih falasifa ini kelompok pemikir nih. Ya, orang berpikir tentang masalah sesuatu yang gaib, ya sesuatu yang maknawi. Nah ini kelompok yang keempat nggak dianggap. Ya. Zahabu karena mereka berpendapat, zahabu bukan pergi ya, zahabu maknanya berpendapat. Ila annal mauta bahwasanya mati itu adamun mahdun. Itu hakikatnya tidak ada sama sekali. Ya. Jadi ketika seseorang mati ya udah kelas. Selesai. Kata kelompok keempat. Wa anna ta'ata wal ma'siyata la akibata lahuma. Bahwasanya taat seseorang maksiat itu tidak ada hukuman bagi keduanya. Yang taat enggak dapat surga, yang maksiat enggak dapat neraka. Enggak ada tuh kata mereka. Wa yarji'ul insanu ba'da mautihi ilal adam. Dan kembalinya manusia setelah dia mati kepada ketiadaan kama kana qabla wujudih, sebagaimana dahulu sebelum dia ada. Gitu. Ya ini pemahaman kelompok keempat ya. Wa haula'i kata Imam Ghazali, mereka itu la yahillu tasmiyatuhum firqatan, sebenarnya tidak sah dinamakan firqah. Kenapa enggak sah dinamakan firqah kelompok? Fa innal firqata karena yang namanya kelompok ibaratun an jam'in, itu adalah suatu ungkapan tentang kumpulan individu. Namanya kelompok. Contoh Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, Imam Hambali, itu namanya firqah, kelompok fuqaha namanya. Ya. Kalau Imam Asy'ari, Maturidi, itu firqah namanya Ahlus Sunnah wal, ada orangnya. Nah ini kagak ada orangnya. Cuman ada pemahamannya. Ya, setiap zaman ada aja begitu tuh. Ya, sama sebagaimana pemahaman zindik ya, orang-orang zindik. Orang yang mengaku saya Allah gitu. Ya, itu ada aja tuh. Walaisa hadza madhhab jam'in, ini juga bukan suatu madhab kumpulan, bukan. Wala mansuban ila nadhirin ma'rufin, juga tidak dinisbatkan ini kelompok yang keempat ila nadhirin, kepada seorang pemikir ma'rufin yang masyhur, enggak ada tuh. Ya. Kan kalau kemarin kan kelompok yang apa tuh? Yang falasifa yang nomor 2 ini. Yang nomor 2. Ini nisbatnya ke siapa? Ke Imam Farabi. Siapa itu Farabi? Ya, imam ahli filsafat. Imam siapa lagi yang kedua? Imam Ibnu Sina. Ada tokohnya, ada nazirnya. Dan falsafat sebagian sufi kemarin itu yang menganggap enggak ada nikmat hissi. Seperti Rabi'atul Adawiyah. Makanya buat Rabi'atul Adawiyah, orang meninggal mati nyari sorga, laim, tercela. Tapi kan kita enggak. Kita diajarin sama guru kita yang namanya orang ketika mati nyari sorga boleh enggak? Ya boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ada jannahnya enggak? Buat para aulia yang al-qasidina ilallah, mereka tujuannya cuma Allah, mereka carinya Allah doang. Tapi buat kita yang awam nih masih perlu dorongan untuk nyari sorga. Makanya buat orang-orang awam jangan juga dihilangin kenikmatan sorga, itu hadiah dari Allah. Buat orang-orang awam biar semangat. Ya. Orang kan kalau ibadah kagak ada nggak ada dorongan motivasi hadiah, agak kurang semangat. Coba dah besok nih yang terawih full umroh gratis. Masya Allah, sampai belakang-belakang gitu. Karena itu pemahaman yang umum buat semua orang awam. Nggak semua orang sanggup ibadah tanpa dorongan pahala. Gak semua orang. Ya, kita aja yang ngaji aja kadang-kadang ada dorongannya kan. Ya Allah awas lo kalau nggak ngaji nggak berkah lo. Nyari berkah dia. Sulit sekali orang yang ibadah, yang ngaji, yang khidmah itu karena semata-mata murni balas kebaikan. Atau syukur udah jarang. Pasti ada yang dituju. Entah berkah, ya entah mungkin ya sorga, macam-macam. Maka pemahaman yang kayak nomor 3 tadi ini. Yang di akhirat itu tidak ada nikmat apa tadi? Nikmat hissi sama sekali, itu sulit ya buat kita gitu ya. Karena kita masih ya suka mencari
sesuatu dari Allah gitu. Nah ini kalau yang ketiga, ya, yang keempat nggak ada itu. Siapa tokohnya? Gitu. Bal huwa mu'taqadu ahmaq battalin. Bahkan dia adalah keyakinan orang ahmaq, orang bodoh, orang battal, ya, orang batil. Ghalabat alaihi syahwatuhu, yang telah dikalahkan oleh syahwatnya. Itu ya. Jadi ingat ya, syahwat itu bisa mempengaruhi pikiran. Jadi kalau seorang pemikir belum bisa mengalahkan syahwatnya, nanti syahwat yang mengalahkan pemikirannya. Kan ada dua hal yang dominan pada diri manusia, akal sama syahwat. Kalau akal yang mendominasi, syahwat tunduk. Kalau syahwat yang mendominasi, akal tunduk sama syahwat. Itu bahaya. Maka jadi apa tuh nanti? Akalan. Wastaula alaihi syaitanu. Dia akan dikuasai oleh syaitan itu. Ini keyakinan orang yang tadi dikuasai oleh syahwat dan orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Falam yakdir ala qam'i hawahu. Maka dia tidak mampu untuk menundukkan hawanya, keinginannya. Walam tasmah lahu ru'unatuhu, dan dia tidak membiarkan ru'unatuhu, ya, akan kedunguannya. Kedunguannya tidak rela gitu bahasanya. Ini bahasa balaghah ya. Ya, majas. Kebodohannya tidak rela jikalau dia an ya'tarifa, mengakui bil ajzi, bahwa dirinya lemah, an muqawamatil hawa, untuk melawan hawa. Sama kayak kita. Kita ini jelas kita ini lemah, abdun, dhaif, ya. Dhaif, qasir. Kita ini lemah, tapi kadang-kadang hawa nafsu kita yang bikin kita nggak mau ngaku kita ini lemah. Padahal jelas la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, la haula wala quwata illa, itu zikir yang menunjukkan kita ini lemah gitu. Tapi kebodohan kita yang masih bisikin kita bahwa kita ini kuat gitu. Naam ya tuh. Fata'allala li nuqsanihi, maka beralasanlah dia karena kelemahannya, bi anna dzalika wajib, bahwasanya yang demikian itu adalah suatu kewajiban, wa annahul haq, bahwa itu adalah suatu kebenaran tuh ya. Nah, jadi begini, kita nih kenapa sih orang-orang sekarang tuh kitab-kitabnya nggak menjadi kitab mu'tabar, nggak kayak kitab-kitab zaman dulu. Fathul Mu'in, mu'tabar kan, kitab Imam Nawawi, kitab Imam Ghazali, jadi kitab rujukan. Kenapa kitab orang sekarang nggak jadi kitab rujukan? Kata guru saya, karena kitab orang zaman dulu itu murni, bersih, nggak ada unsur hawa nafsu politik dan sebagainya. Kalau kitab zaman sekarang tergantung dekat sama siapa, ya, tergantung dekat sama siapa. Imam Malik ketika beliau dekat sama khalifah, ya, khalifah ngelarang, tolong siapapun ulama jangan sampaikan hadis ini. Imam Malik enggak, tetap sampaikan. Kenapa? Qulil haq walau kana, ditulis, disampaikan di majelis, dihukum. Bahkan dalam satu riwayat saya pernah baca, ya, dihukum, ditarik tangannya sampai putus, naudzubillah min dzalik, ya. Artinya apa ya? Pelajarannya kita kalau baca kitab orang zaman dulu mereka murni, kitabnya bersih-bersih. Kalau kitab zaman sekarang tuh kalah dengan apa tadi? Hawa. Ya, makanya ada unsur-unsur, ya, ada salah satu kitab nih yang terjemahin guru saya. Kitab Syekh Yusuf Qaradawi dengan kitab Albani. Kalau nggak salah Albani. Itu main kata-kataan. Albani ngatain Yusuf Qaradawi nyela Albani. Kayak bingung nih, ini anak terjemahin apa ya? Masa saya ngomongnya anjing gitu. Ngomong ke Syekh Yusuf Qaradawi dikatain anjing. Ini kan udah hawa ini. Ya, udah apa tuh? Hawa. Ya. Seorang syekh ngatain syekh lain, ini saya anjing gitu. Anda lupa judulnya apa? Intinya apa? Intinya dia ngatain anjing yang menggonggong gitu. Ini syekh ini kayak anjing yang lagi menggonggong. Bayangin coba tuh, kitab zaman sekarang. Gitu. Makanya udah nggak selamat daripada hawa nafsu. Udah kalau kita emang nggak bisa ngalahin nafsu, buat ngajarin, buat nulis kitab, udah mending baca kitab ulama dulu, udah cakep udah. Ya. Makanya kenapa kita baca kitab Imam Ghazali? Ini orang bersih hadirin. Ya. Mungkin kalau seandainya kita baca kitab-kitab orang sekarang yang tidak merujuk sama kitab orang dulu, banyak unsur hawa nafsunya. Maka jangan lepas tuh ya. Walaupun ngarang kitab sekarang, kutip pendapat ulama dulu. Gitu ya.
Cuman jangan kutip semua, kutip semua nih kitab kita mana gitu kan ya. Tulisan kita mana lah gitu. Kalau gitu udah baca kitab yang dulu aja. Orang dikutipan semua isinya. Summa ahabba an yusaidahu ghairuh. Kemudian nih kelompok yang keempat, dia ingin dapat yusaid, ya, dapat musaadah, support dari selainnya tuh orang sesat, orang salah. Biasanya gitu, orang kalau salah sesat itu nyari dukungan. Ya, nyari apa? Dukungan. Jadi jangan salah ya, orang salah juga dia pengen didukung sama orang, makanya dibayar dan sebagainya tuh. Fada'a ilal batalah, kemudian dia ngajak kepada kebatilan. Wa ma jubilat alaihin nafas min ittiba'il hawa, dan apa saja yang memang sudah ya diciptakan oleh Allah atas nafsu daripada mengikuti hawa keinginan. Ya, jadi orang kelompok ketiga tadi selain dia ngajak orang minta support dari orang lain, dia ngajak biar orang itu apa? Sesat. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti hawa nafsu. Makanya gampang ya sebenarnya kalau kita mau ngajak orang buat ngikutin nafsu paling gampang. Kita ngajak orang nih ngaji begini nih dari jam 10 sampai jam 12 itu kan ngelawan nafsu, yang rokok mulutnya asem, yang lapar megang-megang perut kan gitu. Ngelawan hawa nafsu susah. Tapi kalau saya mau bikin gampang, sebenarnya gampang aja udah, isap rokok semua. Minum kopi. Enak gak? Tapi gak ngelawan hawa nafsu. Makanya majelis-majelis yang isinya apa nyanyi-nyanyi, gendang-gendang, joget-joget rame gak sekarang? Ya, salawat dikoploin. Ya. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsi teng 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 teng. Yang begitu mah rame, beneran rame. Ya. Paham gak? Karena emang itu pengajian ngikutin nafsu orang, selera orang. Apalagi yang diundang artis. Undang dah tuh siapa Dani Caknan tuh nyanyi solawatan, ya kan? Rame gak? Ini bikin gampang. Mau markas rame gampang. Undang Dani Caknan nyanyi rame dah solawatan rupang gitu. Ada Gus Asmi, udah ada kan Gus Asminya. Kalau udah ada Gus Asmi di sini kan. Karena kenapa rame? Karena ngikutin nafsu. Coba suruh ngaji nahu, coba suruh ngaji kitab yang bener kitab ya. Gak mau. Paham? Nah itu. Jadi cara mereka buat menarik simpati ikutin nafsu orang. Gitu. Kalau kita kebalik. Ya itu. Yang sukanya gini, jangan ikutin ini pengajian bagaimana kayak itu tuh. Alladzi huwa asyaddu hamilil ahmaq alal musara' ila tasdiqi bihi, yang mana mengikuti nafsu asyaddu hamilin merupakan faktor pembawa yang paling kuat lil ahmaqi bagi orang bodoh alal musara'ah untuk bersegera ila tasdiqi bih mempercayai ajaran tersebut. Tuh ya. Jadi paling gampang kalau pengen bikin orang percaya sama kita, cari yang didemen. Ane punya pemahaman nih, sesat misalnya, naudzubillah ya. Gimana caranya biar orang pada setuju sama Ane? Ane kasih duit, yang orang demen kan duit. Terus Ane bilangin, setuju nggak? Setuju, betul tidak? Betul, begitu. Simple aja, kasih yang didemen. Itu. Naudzubillah. La siyama waqad yahtalu ba'dul fasaqah. Terlebih lagi, terkadang yahtalu menipu ba'dul fasaqah, sebahagian orang fasik. Binisbati hadal mu'taqad, dengan menisbatkan keyakinan ini ila ma'rufin, kepada tokoh yang sudah dikenal, bidaqaiqil ulum, dengan ilmu-ilmu yang unik, yang daqaiq, yang terperinci. Tuh, jadi bagaimana biar nyesetin orang? Udah sebut aja qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa bahasa yang paling bagus bahasa Suryani gitu. Orang mau ngelak gimana? Ente ngeremehin Syekh Abdul Qadir Jilani ente. Tuh kan. Bener gak? Paling gampang nyesetin orang begitu caranya. Bawa-bawa nama ulama. Orang sekut gimana mau nolak? Coba kata Habib Umar. Orang kalau sholat tarawih cuma 2 cukup begitu. Orang mau ngelawan takut, kenapa? Ini ada nama orang terkenal ini. Jadi cara mereka untuk nyeselin umat, mereka nisbatkan suatu perkataan sesat kepada orang yang sudah terkenal. Itu. Makanya kita harus amanah. Ya. Kita harus hati-hati menisbatkan perkataan kepada
orang. Dan mereka caranya begitu. Ya, makanya Ibnu Arabi termasuk sosok yang paling dicari sama mereka. Orang-orang sesat itu biasanya mereka disebatin kepada Imam Ibnu Arabi. Kata Ibnu Arabi begini, gitu. Nah, makanya Ibnu Arabi sering jadi kambing hitam. Sering disalahkan gara-gara namanya dicatut di situ. Ya sama lah kayak ente santri gitu. Misalnya contoh Ustaz Ali pengen minta bikinin kopi gitu, man nggak enak nyuruhnya. Raka, kata guru bikin kopi. Boh, padahal nggak nyuruh. Bisa nggak? Kelompok sesat itu. Pakai nama guru tuh. Raka mau ngomong bikin nggak? Dia mau ngelawan kata guru. Tuh, padahal mah bukan kata guru. Gitu. Jelas. Ya kan begitu cara orang jadi mencatut nama orang besar. Gitu. Nah ini fasakoh ya, orang fasik. Caranya begitu. Seperti siapa yang biasa disebut namanya untuk dijadikan sandaran sama mereka? Ka Aristotelisa wa Aflatuna. Seperti Aristoteles dan juga Plato. Tuh. Soalnya kenapa? Kalau Habib Umar yang kita catat orang masih bisa tanya. Nanya alumninya, bener nggak Umar bilang begini gitu. Kalau misalnya saya dicatat namanya, orang masih bisa WA. Tapi kalau Aristoteles nanyanya gimana? Kalau Imam Ghazali, orang masih bisa tanya di kitab apa kata Imam Ghazali, begitu. Ini Aristoteles kitabnya kita nggak tahu, Plato lagi kita nggak tahu. Tahu Plato? Itu Plato bukan temannya Somo, bukan Plankton itu. Plato itu salah seorang tokoh ini ya, filsafat. Nanti kamu mungkin belajar dah ya. Au ila firqatin atau nisbatinnya bukan kepada sosok tapi kepada kelompok kal falasifah, kepada kelompok para ahli filsafat. Wa yastadrijus sami'a sehingga bisa menipu orang yang dengar bi anna ma'rifataka la tazidu ala ma'rifatihim. Gimana cara mereka nipunya? Lo nggak sampai dah, lo nggak sampai gitu. Ya. Ma'rifataka ilmu ente kagak lebih banyak dari ilmunya mereka tuh itu. Ya, kan banyak nih orang yang bilang ya kita ini menyatu dengan Tuhan. Ruh itu dihembuskan. Jadi bukan diciptakan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruhku kepada makhluk, kepada Adam. Sehingga kita ini adalah Allah. Bukannya kita makhluk ya Ustaz? Ilmu lo gak nyampe dah gitu. Begitu tuh pasti tuh. Ya. Tuh. Ini kata Imam Ghazali. Kalau kita bantah, mereka bilang begitu, ilmu ente belum nyampe. Waqat bahathu zamanan, ya. Mereka nih ulama-ulama udah bahas dari zaman dulu, lu mah ketinggalan tuh. Gitu. Makanya berat tuh ya kita ngadapin umat sekarang ini, gitu. Wa ma hasalu ala ta'il. Ya. Fala yash'uru dzalikal miskin bitalbisi. Nah, sayangnya orang miskin, maksudnya miskin ilmu ya. Orang yang minim ilmu kagak berasa tipu dayanya. Tuh. Dengar kajian tentang kolbu. Ya, nama ruh. Masya Allah. Ya, kajian tentang ruh ada 100. Waduh. Kayak Mario Bros itu banyak ruhnya. Itu kadang-kadang orang tertipu dengan itu, dengan bahasa-bahasa yang intelek begitu. Apalagi udah pakai bahasa-bahasa, apalagi yang nyampein doktor, apalagi nyampein profesor, udah ente mau ngomong apa? Mau bantah, lu siapa? Sarjana bukan, doktor bukan, mau bantah, gitu. Nah orang-orang awam nggak berasa tuh, ya kan kita lihat sendiri kan dalam kajian-kajian orang-orang sesat ya. Saya berani mengatakan sesat karena udah banyak buktinya di medsos gitu. Ya semoga Allah jaga kita dari kesesatan, amin. Nah itu yang ngikutin banyak. Wah adem sekali mendengar Abuya. Wah Masya Allah. Ya, mencerahkan sekali. Wah komennya banyak. Itu miskin. Orang-orang minim ilmu. Mereka cuma tahu pokoknya kalau viewersnya banyak. Pasti orang benar. Patokannya begitu sekarang. Apalagi centang biru dah. Apalagi banyak ngikutin. Apalagi jamaahnya ribuan. Orang udah pasti sami'na wa ta'na itu. Padahal kebenaran gak diukur dari situ gitu. Ini bahayanya tuh. Makanya kata Rasulullah yang lebih saya takutkan dari Dajjal apa tuh? Ulama usu. Karena nggak kelihatan tuh. Ya, gitu.
Ini tolong kalau saya ngomong begini, pikiran jangan kemana-mana ya. Oh, ngomongin ustadz ini nih, astagfirullahaladzim. Enggak ya. Enggak. Ini cuma contoh doang ya. Tuh cukup aneh sama Allah yang tahu dah. Ya, ente jangan begitu kalau ngaji. Saban aneh ngomong begini, oh ustadz yang ono kali. Saban ngomong begini, oh guru yang ono kali. Jangan ya, tolong jangan ya. Aneh nggak ngajarin begitu. Karena ada satu kali majelis, ini guru aneh sendiri ya, guru aneh yang ngajar. Kalau ngomongin ustadz muda, masih muda jangan ngajar gitu. Itu beberapa jamaah mikirnya, Ustadz Paris nih. Sehingga apa tuh, bilangin guru lu tuh masih muda gak usah ngajar katanya gitu. Siapa sih nyuruh naik panggung tuh gitu. Nah ternyata maksud guru saya bukan ke saya. Ke siapa? Yang ngaji. Yang di hadapannya kan muda-muda tuh beberapa tuh. Kalau masih muda jangan ngajar. Cuman sayangnya ini orang merasa bahwasanya itu sebutan buat siapa? Buat orang yang di luar, enggak buat ente itu sama kayak kita baca Quran, ya celaka orang-orang ini, oh kayak dia tuh, oh itu lo itu begitu, yang lain orang gitu, ya, paham ya? Jadi manhaj kita begitu ya. Jadi ketika saya bahas sesuatu, ya tolong jangan nisbatkan kepada siapa aja, kecuali orang-orang yang di YouTube aja dah, yang aman dah. Kalau yang di YouTube aman ya. Tapi bukan orang-orang di sekitar saya, bukan, naudzubillah min dzalik, enggak ya, gitu. Ini saya disclaimer dulu ya, gitu biar ente bener cara bacanya. Fayusaddiquhu, karena sudah ditalbis maka dia membenarkannya. Tuh. Kenapa? Limuwafaqatihi tab'ahu, karena sesuai sama tabiatnya. Ya, tuh. Wala yutalibuhu bil burhan, dia enggak minta tuh, enggak nyari bukti, enggak menuntut orang itu dengan bukti, enggak. Fi naqlil madhab amman naqalahu, ketika menukil madhab terhadap orang yang menukilnya. Nih sayangnya orang kita jarang tahqiq. Jarang apa? Jadi kalau kita dengar omongan tahqiq, bener tuh. Ente dapat dari mana itu omongan? Gitu. Harus begitu. Sama antum ngaji mana nih? Makanya saya kan abis ngaji saya pengen dengar anak-anak nanya gitu. Ya. Guru tadi saya kurang paham gini. Nah itu tahqiq itu namanya. Karena jangan sampai ilmu yang disampaikan ente sampaikan salah gitu. Makanya kemarin saya bikin status kan ya. Adab yang tertinggi bukan orang cium tangan guru, tapi ketika guru menyampaikan ilmu, ente sampaikan lagi dengan cara yang benar, itu adab namanya. Karena banyak orang ketika ngaji, apa yang disampaikan lagi cuman salah gitu. Makanya ada tahqiq, tanya, afwan guru, tadi kisah yang tadi antum dapat dari mana ya? Oh, aneh dari guru fulan. Nah itu gitu namanya tahqiq namanya, boleh ya gitu. Apalagi gurunya ente nggak kenal gitu, tanya dari mana. Apalagi asing pemahamannya. Jadi saya di Kuitang saya bilang kan, abis maghrib buka puasa baca doa, abis baca doa niat. Kan nggak lazim di kita kan? Kalau kita kan niat kapan? Abis taraweh. Mungkin antum ragu nih, maksud sih abis maghrib niat. Guru afwan itu ilmu dari mana? Oh begini, aneh dengar dari Syekh Ali Jum'ah. Oh ya udah khair. Di mana guru? Di YouTube ada nggak linknya? Oh ini linknya. Oh iya silakan, bener tuh itu. Namanya tahqiq, ya jelas. Jadi kalau kita belajar dimanapun yang baru kita kenal atau yang sudah lama boleh kita tahqiq, minta kepastian. Walau akhbarahu bi amrin, kalau seandainya dia dikabarkan kepada orang tadi tentang suatu hal, ya ta'allaku bihi khusranu dirhamin, yang berkaitan dengannya akan kerugian 1 dirham saja. Lakana la yusaddiquhu, pasti dia nggak langsung percaya illa biburhan, kecuali dengan bukti. Kalau informasi agama nih buat orang kayak begini, dia nggak pakai nanya, yang penting cocok sama dia. Cocok, misal contoh gini, kata Abu Yadimyati Cidahu, orang yang kagak ngerokok berarti ilmu tauhidnya kurang dalam. Karena ilmu tauhid itu ada wujud, kidam, bako, berarti dia nggak ngerti bako gitu. Ini kan omongan dari orang, bener nggak sih Abu Yadimyati ngomong begitu? Orang kadang mentelan aja karena emang dia ahlul ududiyah kan gitu, ahlul hisab, cocok dengan hawa nafsunya, diterima langsung, ditelan, dipegang, jadikan pegangan sampai meninggal tuh. Kata Abu Yadimyati, ente udah tanya belum? Itu omongan bener apa enggak? Itu bercanda apa sih kan gitu? Dapat informasi buat jadi pegangan itu nggak sembarangan. Ente harus benar-benar tahqiq dulu. Gitu. Giliran agama yang begitu, saya nafsu pegang aja kan gitu.
Bahkan kadang-kadang omong kemarin saya ditanya, Ustaz kalau hukumnya karaokean bagaimana? Saya tafsir tuh, kalau karaokeannya sholawat mah boleh-boleh aja. Kalau karaokean qasidah silahkan aja. Oh jadi karaokean boleh Ustaz ya? Oh kan begitu aja kan. Tahu orang nanya dah, emang karaokean boleh? Oh boleh kata Saparis karaokean boleh. Oh jadi kalau kita ke Inul Vista boleh tuh ya? Dia nggak jelasin tuh, aneh jelasin karaokean apa? Aneh jelasin karaokean sholawat, karaokean qasidah. Aneh nggak jelasin ini karaokean dangdut ini, enggak aneh nggak jelasin itu enggak. Cuman yang orang sampein apa itu? Kata Satparis karaokean boleh, rasa itu situ dah tuh dipegang itu. Kan nggak bener namanya. Tapi kalau urusan tadi tuh masalah duit nih. Contoh ya. Yodi, bapak ente dulu ngutang sama aneh. Ngutang 5.000, kecil kan? Kalau urusan duit nggak segampang itu percayanya. Bentar, lu kata siapa? Gua ada WA-nya, mana? Buktinya mana? Lihat nih, bohong itu hoak bisa dibikin WA. Dia nggak langsung percaya kalau urusannya apa tuh. Tapi kalau urusan agama yang sesuai dengan nafsunya, main percaya aja. Itu Imam Ghazali bilang begitu. Bener gak? Kenyataan sekarang. Asal sama aja, asal sesuai dengan nafsunya percaya. Tapi kalau urusan duit, lakana la yusaddiquhu illa bi burhan. Enggak percaya dia kecuali harus pakai burhan. Ingat ya, bukan hujah, bukan burhan. Bukti yang enggak terbantahkan tuh. Kalau WA masih bisa dipalsuin kan? Nih, tuh voice note. Tuh, suara abah ente kan? Oh bukan, AI itu AI. Zaman sekarang udah Allahu Akbar. Harus burhan. Padahal cuma 1 dirham. 1 dirham anggaplah goceng. Dia nggak mau bayar cuman gara-gara nggak ada bukti. Sedangkan ajaran agama yang jelas-jelas harus benar, nggak ada bukti, nggak dalil dipercaya. Nauzubillah. Walau qala seandainya ia berkata inna abaka aqarra li fulan bi usyri darihi. Sesungguhnya abah ente udah mengakui bahwa si fulan itu memiliki bagian 1/10 dari rumahnya, artinya dapat warisan. Bang, bapak ente dulu bilang sama aneh, kata bapak ente nih setengah rumah ini buat lu. Begitu ngomong nih ke anaknya, percaya gak tuh anaknya? Kagak percaya tuh. Ya. Allati khallafaha yang dia tinggalkan kepadamu wa amahu bi sijil fi khattu syuhud. Padahal nih orang yang bilang begitu, dia punya sijil, dia punya catatan. Ya, ada khattu syuhud, ada tanda tangan para saksi. Udah ada suratnya, ada tanda tangan para saksi, dia masih nanya mal hujjatu fihi. Buktinya apa? Itu udah ada kertasnya, tulisannya, tanda tangannya. Masih nanya wa aina syahid al hayyu, mana saksi hidupnya aneh minta tolong. Jangan-jangan ente bikin-bikin sendiri lagi. Betul-betul. Harusnya ini kita pakai buat agama. Ketelitian begini harusnya kita pakai buat menyaring informasi buat kita. Itu jangan sembarangan kita dapat ilmu langsung tulis, langsung pegang jadi pegangan, jangan. Tanya dulu ente kata siapa gitu. Ya. Jelas ya. Apalagi jadi pegangan. Kalau wawasan mungkin dah, wawasan, tapi kalau pegangan jangan, tanya dulu. Tuh. Alladzi yashhadu bihi wa ayyu khabarin, dalam kitab lain khabar ya. Emang beritanya apa? Fi sijilil maktub, pada lembaran yang tertulis, wa fi naqlil khutut, dan juga para salinan tulisan tadi. Itu intinya apa? Dia kalau urusan duit nggak percaya. Dia bukti-bukti. Tapi kalau urusan agama nggak perlu bukti. Ini nggak benar. Summa yusaddiquhu fi naqlihi madhhab man sammahu, kemudian dia langsung percaya fi naqlihi, pada yang menukilnya akan mazhab orang yang dinamainya min ghairi syahidaini, tanpa 2 orang saksi yashhadani ala samaihi, yang mendengarkan kesaksiannya, wa min ghairi ardi khatti dzalikal madhkur, tanpa dilihat tulisan tanda tangannya. Nih ente kalau lihat bahsul masail, orang kalau biasa bahsul masail itu ada kertas, misal ngebahas nih, boleh nggak zakat pakai duit? Itu ntar ditulis namanya tuh, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, tertanda ketua Basul Masail, tanda tangan. Artinya untuk mendapatkan satu ilmu saja dia perlu diskusi banyak kiai dan tanda tangan. Itu sebegitu amanahnya ilmu gitu. Ya. Nah makanya kembali lagi tadi, cara kita mendapatkan informasi, menyaring informasi jangan segampang itu.
Jangan dikit-dikit kata orang dipakai gitu ya. Tuh. Ini berbahaya gitu. Makanya kalau kata sebuah makalah, undur makola wala tandur mankola. Ada benarnya, tapi lebih cakap lagi undur mankola. Lihat siapa yang ngomong. Gitu. Kalau yang ngomong orang fasik, tak dulu. Idza jaa fasikum binaba'in fatabayanu. Kalau orang fasik datang bawa berita, tabayun, tanya dulu, gitu. Nah. Wa min ghairi ardi tasnifin min tasanifihi, dan tanpa orang menunjukkan karangan dari karangannya, walau bi khatti ghairihi, meskipun tulisan orang lain. Tuh, ya. Jadi kalau ada orang bilang kata Imam Ghazali begini, tanya di kitab apa? Gitu. Cetakan apa? Kalau bisa penerbit sih penerbit mana gitu. Jadi jangan sembarangan kita ya menerima informasi, terlebih itu jadi suatu keyakinan. Summa law sami al-madzalikal madhkura bi udhunih yusarrihu bidzalik lakana yanbaghi an yatawaqqafa fil qabul. Kemudian sekiranya dia mendengar yang disebutkan tadi dengan telinganya, dia menyatakan itu, lakana ya, maka sepatutnya kita itu an yatawaqqaf. Kita tawakuf. Ya, maksudnya berhenti fil qabul untuk menerima. Kenapa? Zaiman annahu la burhana alaihi, karena dengan alasan nggak ada buktinya. Nah, jadi pemahaman yang ketiga tadi, pemahaman yang keempat tadi apa? Kematian itu hanya sekedar mati. Setelah kematian nggak ada lagi kehidupan. Pertanyaannya buat orang yang bilang begitu, ente dapat pemahaman dari mana? Siapa yang ngomong? Kalau Quran ayat berapa? Kalau hadis apa? Buktinya mana? Tanya begitu sama dia. Jangan dengar begitu, oh bagus nih. Nah ini, itu. Ya. Jadi jangan kayak kita kayak orang tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut, apanya disambat sama dia. Ada kayu disambat, ada ular sekalipun disambat juga sama dia. Dia nggak peduli, yang penting ada pegangan. Yang penting ada pegangan, paham? Kalau kita mau nyari kebenaran, pegangan itu penting, bukan yang penting ada apa itu. Ya. Jadi kita harus merujuk kepada pendapat yang kuat, gitu. Aneh ada pendapat yang bilang begini, kalau udah azan subuh nggak apa-apa makan, nggak apa-apa makan, silakan makan. Ada redaksi kitabnya ada, saya tahu. Gitu. Apa jadi pegangan? Enggak. Kenapa? Lah, jangan-jangan salah. Jangan-jangan yang ngomong. Jangan-jangan yang ngomong dia doang. Lah kan seandainya nih pendapat yang dipegang oleh jutaan ulama sama pendapat yang dipegang oleh satu ulama, kira-kira beneran mana? Selesai. Apa ente mau pegang sih itu yang satu, yang bolehin abis ajan masih boleh ngerokok gitu. Ada yang penting belum kelar ajannya, kalau masih ajan boleh katanya. Allahu Akbar ya. Tuh. Yang kasihan Samsu rokoknya. Melama lagi. Sampai komat tuh panjangan lagi. Wa in kana akhdhuhu taqlidan, kalau seandainya memegang pendapat itu secara taklid, pendapat yang keempat tadi, fataqlidul anbiya wal auliya wal ulama, maka ngikutin nabi, ngikutin wali, ngikutin ulama, bal taqlidul mahir, ngikutin jumhur ulama, jumhur orang-orang, wadahma, mayoritas minal khalqi, itu lebih aula, lebih utama min taqlidi wahidin, daripada ngikutin satu orang laisa maksuman, yang kagak maksum anil khotok, dari kesalahan tuh. Mendingan ngikutin yang banyak. Makanya kita kalau ada pendapat, ngikutin yang banyak aja udah aman. Gitu. Ya, masalah kemarin masalah celana buntung ya. Itu saya baca ada ulama yang membolehkan orang itu pakai celana pendek. Gitu. Dengan dalil suatu hari baginda Rasul terlihat bagian putih pahanya. Itu dipegang banget tuh hadis itu. Gitu. Kebetulan emang dia suka pakai celana pendek gitu ya. Emang cuma di rumah celana pendek doang, kolor adanya gitu. Ketemu pendapat begitu, jadi pegangan itu. Dia nggak perlu tahu tuh hadis sahih apa dhaif. Dia nggak mau tahu tuh yang ngomong siapa. Pokoknya gue denger ustadz bilang begitu, gue pegang. Kenapa? Sesuai dengan hawa nafsu. Harusnya tanya dulu. Mau nyari aman, ikutin pendapat yang umum gitu. Yang bilang bahwasanya ya dengkul aurat gitu. Apalagi pahanya gitu ya. Nah.
Kemudian fa'antal ana, maka engkau sekarang ayuhal mustarsyid, orang yang mencari kebenaran. Ba'da'an arafta hadhil mu'taqadat, setelah engkau tahu keyakinan-keyakinan tadi itu, la yakhlu haluka, maka tidak akan kosong keadaanmu fi i'tiqadil firqatid dhallah, ketika meyakini firqah yang sesat dari 4 bagian. Nah, yang keempat tadi ini kan kita yang ke berapa tadi? 1 2 3 4. Nah, yang keempat nih, tolong Azmi ya, yang keempat. Apa tadi yang keempat? Kelompok yang sesat gitu aja ya, kelompok sesat. Nah, ketika kita sudah mengetahui ada 3 kelompok tadi dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, kita ketahui kelompok yang keempat kelompok sesat. Maka kita ada 4 kemungkinan. Yang pertama, antakuna qati'an bibutlani. Kita akan memastikan akan batilnya. Sikap kita yang pertama kepada kelompok sesat tadi, kita bilang, oh dia udah sangat batil ini, udah 100% kebatilannya. Tuh. Atau zonan libutlani, kita akan ragu akan kebatilannya. Ya. Maksudnya apa? Kayaknya masih ada benernya dah gitu. Kayaknya ada benernya dah. Kayak contoh, masalah reinkarnasi, pernah dengar reinkarnasi? Ada loh orang Islam yang percaya reinkarnasi. Saya ini, Ustadz, kayaknya masih ada reinkarnasi Bruce Lee saya. Soalnya kalau habis berantem, wacau gitu misalnya gitu. Saya selalu begini Ustadz nih, ini nggak tahu kenapa begini gitu. Anehnya ada Muslim percaya reinkarnasi. Mungkin saya di zaman dahulu, di kehidupan yang sebelumnya saya ini Ustadz. Gitu. Walaupun saya koki, saya tetap suka nyeramahin orang gitu. Kan koki bajunya kayak baju koko kan sama ya. Nah kayak begitu-gitu ada orang yang paham reinkarnasi loh. Berarti kan dia masih ada, oh kayaknya bener dah gitu. Kalau kita kan enggak ada yang namanya mati selesai gitu ya. Masa kita reinkarnasi dari orang sebelumnya gitu. Gitu. Au zonan lisihatihi, zonan ghaliban, atau kita menduga bahwa pendapat itu benar tapi dengan zon yang ghalib, zon yang lebih kuat gitu. Ya. Masih menduga benar gitu. Tapi dengan zon ghalib itu maksudnya zon rajih, ya, zon rajih. Mujawizan libutlanihi bitorikil imkanil ba'id, tapi masih memungkinkan akan batalnya ia dengan ya kemungkinan yang jauh. Artinya dia lebih unggul benernya gitu. Walaupun kayaknya juga masih bisa salah sih gitu. Kebalikan dari yang nomor 2 tadi. Gitu. Atau yang keempat, dia itu ya mutlak qati'an, memastikan akan apa? Kebatilannya. Ini maafin tulisan saya jelek ya. Ya, jelas gitu. Jadi 4 doang nih. Ketika kita melihat kelompok sesat, semua kelompok ya, mau Syiah kek, mau apa, biasanya ada 4. Yang tadi apa tadi pertama? Memastikan kelompok itu batil, sesat. Nyata udah. Yang kedua, menduga kebatilannya, artinya 75% gitu. Atau zonan lisihatihi, bener sih, cuman ada kemungkinan sesat gitu, kecil walaupun kecil. Yang keempat, memastikan sesat, udah batil, selesai. Nah, wa kaifa ma kunta, bagaimanapun ente, kata Imam Ghazali, fa aqluka, maka akal warasmu, yujibu alaikal istighal bil ilmi wal amal, akan mewajibkanmu untuk menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Ya, kita balik ke atas. Nih, ya. Kelompok 1, 2, 3. Ini 3 kelompok ini yang dicari apa tadi? Mau di ente kelompok 1 kek, mau ente kelompok 2 kek, mau ente kelompok 3, untuk dapat kebahagiaan harus pakai 2. Ilmu selesai. Mau Syiah kek, mau Mu'tazilah kek, yang namanya mau bahagia harus pakai ilmu dan amal. Itu. Mafhum? Wal i'rad an malazid dunya, dan harus apa lagi? Berpaling dari kelezatan dunia, insalima akluk, kalau akal ente waras. Wasahhat nahizatuka, kalau tabiatmu benar. Wazalika la yakhfa,
Yang demikian itu tidak akan tersembunyi lagi in kunta qatian bibutlani. Kalau ente memastikan akan kebatilan pendapat tadi. Gitu. Ya, jadi kalau kita milih pendapat yang keempat, memastikan kali ke-1 ya, memastikan pendapat itu batal, maka kita pasti akan mengejar kebahagiaan dengan ilmu dan amal. Soalnya gini, kalau kita yakin abis mati, nggak ada kehidupan, nggak ada surga neraka, beramal nggak kita? Kagak. Nyari ilmu nggak? Kagak. Nggak bakal nyari ilmu kita. Makanya kita wajib pilih nomor 1 tadi. Kita harus pastikan kelompok yang 4 ini apa tuh? Batil, selesai. Gitu. Paham? Maka kalau kita pastikan batil, bahkan yang kita cari sekarang harus nyari ilmu dan nah, kalau seandainya kata Imam Ghazali ini, asumsi lagi, kalau in kunta tadhunnu butlanahu dzannan ghaliban. Berarti yang berapa tuh? Yang ketiga. Kalau engkau menduga kebatilannya ya dengan dzannan ghaliban, yang kedua apa? Yang dzannan ghaliban taqtadoka, maka akluka, akalmu akan menuntutmu at-tashmiro, untuk bersemangat fi tolabih, dalam mencari kebenaran itu, ya, mencari kebahagiaan itu. Ya, artinya gini, kita ada dugaan tadi, kita punya 75%, 75% meyakini akan kebatilannya, 75% batil, kita yakini batil. Ya. Berarti kita masih meyakini adanya apa tadi? Adanya sorga dan neraka, adanya kehidupan setelah mati. Walaupun di sisi lain 25% kita tidak meyakini. Paham nggak? Ini ada 2 ya. Jadi kalau yang kedua tadi dia meyakini batil, tapi ada sebagian kecil dia masih bilang oh dia benar gitu. Nah, kata Imam Ghazali nih, meskipun ente 75% meyakini dia itu batil, akal ente juga pasti akan tetap menyuruh ente untuk bersemangat untuk mencari kebahagiaan. Gitu. Kama yataqadul aklu, sebagaimana menuntutnya akal. Tajasyumal masaib, untuk menempuh suatu kesulitan fi rukubil bahri, ketika melewati mengarungi lautan, litolabir ribhi, dalam mencari keberuntungan. Nih, contoh saya analogin gini. Ada orang, dia lewatin laut, ini laut nih. Dia punya sangkaan 75% bahwa nanti ada dia meyakini 75% bahwa di sana nanti di sini pulau ini nih ada rezeki. Saya mau tanya, dia nyebrang nggak? Walaupun 25% lainnya dia ragu, nggak ada kayaknya. Dia nyebrang nggak? Dia nyebrang. Kenapa? Karena 75%. Artinya apa? Orang akan tetap menyeberang ke lautan karena dia punya zon. Dia akan dapat untung. Walaupun nggak 100%, tetap dia cari. Paham nggak? Ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali, meskipun ente masuk kelompok yang keempat, tapi cuman zon tadi, ente masih merasa kayaknya masih ada kemungkinan salah sih, tetap ente juga harus nyari kebahagiaan tadi. Wa fi ta'allumil ilmi fi awwalis syabab li talabir riasati indaman yatlubuha. Juga akalmu akan tetap menuntut engkau untuk belajar ilmu di masa muda, untuk mencari kedudukan ketika bagi orang yang menuntutnya. Wa fi nailil wizarah, juga pada saat ketika ingin mendapatkan jabatan kedudukan wizarah sebagai seorang menteri. Au babin min abwabil karamah, atau pintu-pintu lainnya dari pintu kemuliaan, bimuqasati muqaddimatiha, ya untuk melewati segala macam proses-prosesnya. Wa awaqibu tilkal umur madnunah, dan akhir daripada itu semua perkara tadi itu semuanya dugaan. Walaiksa maktu anbiha, tidak dapat dipastikan. Tapi kesimpulannya, walaupun 75% keyakinan kita dan ragunya 25%, tetap orang akan cari. Ini kayak santri nih. Saya mau tanya,
santri yang belajar pasti jadi kiai nggak? Ada di sini yang merasa pasti jadi kiai gitu. Kan kiai ada dua ya, ada yang hidupnya enak, ada yang nggak enak kan gitu ya. Itu aja masih yang jadi kiai belum pasti, enak nggak enak juga belum. Tapi ente belajar nggak? Karena masih ada 75%. Kayak gitu ya tuh. Artinya apa? Walaupun ente meyakini abis mati, nggak ada kehidupan dengan zon yang sedikit, ente masih 75% meyakini ada kehidupan setelah kematian, ente tetap wajib mencari kebahagiaan tadi. Bal idza ghalaba ala dhannil harisi ala dunya anna lil kimiyai wujudan. Bahkan apabila ya unggul zon seorang yang tamak atas dunia, artinya dia 70%. Nih orang ini meyakini anna lil kimiyai wujudan, bahwasanya kimia itu benar adanya. Jadi ada satu zat dinamakan kimia. Ini istilah aja ya. Jadi kimia ini zat yang bisa ngerubah logam jadi emas. Ente punya 100 logam. Harganya ya 100 logam misalnya. Ame 100 emas, kira-kira gedean mana harganya? Syaratnya ente punya kimia. Dan ente meyakini kimia itu ada, cuman ente yakinnya 75%. Ente cari nggak tuh? Dicari sih. Walaupun nggak sempurna keyakinan ente terhadap keberadaan itu kimia, ente cari. Gitu. Wahtamala indahu adamuh, dan masih memungkinkan di sisinya tentang ketidakadaannya. Wa alima anna ta'aba syahrin yusiluhu ilaihi in kana lahu wujudun, dan dia tahu bahwa dia mesti capek dalam waktu sebulan untuk sampai kepada kimia itu, in kana lahu wujudun, jikalau memang benar dia adanya. Summa yatana ambihi baqiyata umrih, kemudian dia bisa nikmatin tuh di sisa umurnya. Alladzi yumkinu an yakuna aqalla min syahrin, walaupun dia mungkin saja umurnya nggak nyampe sebulan. Wa an yakuna katsir, atau juga banyak lebih. Taqadahu aqluhu an yahtamila ta'ab, pasti akalnya akan menuntut untuk dia menahan letih fi dzalika syahr, pada waktu sebulan itu. Wa yastahqirahu, dan dianggap remeh tuh waktu sebulan. Wa in kana ma'luman, meskipun itu waktu yang sebulan tadi dia udah tahu bakal capek. Wa ajilan, dan juga ya masa yang dekat tadi ya bil idofa ila ma yadhunnu, dia akan anggap remeh tuh dengan apa yang dia baru sangkakan tadi. Wa in kana ajilan, meskipun yang disangkakan akan datang masanya. Walam yakun maktu'an bihi, dan tidaklah itu bisa dapat dipastikan. Nah, jadi begini. Jadi tentang masalah kimia tadi, ada Imam Ghazali ngasih contoh begini. Ada satu bahan kimia. Kalau ente bisa dapat, ente bisa rubah logam jadi apa? Emas. Waktu ente mencari itu sebulan. Ya. Kemungkinan dapat 75%. Berarti ada kemungkinan nggak dapat nggak? Ente nyari nggak? Karena akal normal kita akan berpikir begini, kalau lu dapat 1 bulan lu relain capek-capek, walaupun nggak pasti, tapi kalau lu dapat lu bisa pakai itu tadi sepanjang hidup. Paham? Yang sebulan tadi remeh nggak jadinya? Apaan tuh sebulan gitu? Orang gue bisa pakai sepanjang hidup, walaupun keberadaannya tadi nggak sempurna, kita ketahui. Paham maksud saya? Ini sama orang nyari akhirat begitu. Kita kan sama akhirat kan ibarat kata kita nggak tahu nih kita bakal jadi apa. Apa surga kali, apa neraka. Jangan nyerah. Kayaknya gue emang masuk neraka ada kayaknya gitu. Nanti kita bahas deh, gimana kalau kemungkinannya tuh cuma 25%. Nah kalau kita misalnya masuk surga, kemungkinan kita 70%. Kira-kira kita lanjutin apa kita berhenti? Lanjutin. Kita aja kalau bisnis begitu kan. Nih kayaknya untung sih cuma 75%. Terus apa enggak? Terus, karena keuntung apa? Kemungkinannya lebih gede. Akal normal akan bilang begitu. Begitu. Nih masih analogi ya buat akhirat sebenarnya sih. Ya. Kita kan begitu ya sama akhirat ya. Kayaknya gue ahli neraka dah, kenapa? Saban mau ngaji tidur. Ntar lagi sehat hujan. Lagi hujan bannya bocor. Kayaknya Allah gak pengen buat gue ngaji kayaknya. Nah itu kayak begitu tuh. Orang kayak begitu kemungkinan masuk surga berapa persen tuh kira-kira? 20% misalnya gitu. Tetap gak dia harus berusaha?
Apalagi yang kemungkinannya 70%, 80%. Saban ngaji ada temennya, pengen beli kitab ada yang beliin, pengen ngaji ada yang nganterin. Kan udah, ini kayaknya gue ahli sorga banget dah nih. Sorga sama gue deket banget udah nih. Masa orang kayak begitu nyerah? Lah ente sudah 80% kemungkinan masuk sorga. Santri markas, ngaji tiap malam, tarawih 20 rakaat, ibaratnya udah 90%. Masa kita lemes, ya guru, saya kayaknya masuk neraka dan gitu. Kan saya pernah bilang pertemuan yang dulu, kalau Anda sebejat-bejatnya Anda, tapi Anda di circle aulia, maka tenang. Ya, kemungkinan kita besar masuk surga besar itu. Ya, makanya saya bilang tadi, kita jangan putus asa. Yang paling disenengin setan bukan kita malas ibadah, putus asa itu. Ya, maksiat orang bisa taubat, Allah ampunin dosanya. Tapi kalau ada putus asa, mau taat segede apapun, dia nggak bakal lihat ampunan Allah besar buat dirinya. Gitu ya. Makanya saya ini analogi Imam Ghazali cakep sebenarnya. Cuman bagi orang yang berakal. Gitu ya. Kalau belum akal, ya makan dulu ya akal ya kulu. Wa in kunta tadunnu sihatahu zannan ghaliban, jikalau engkau mengira kebenaran akidah itu dengan zon ghalib. Walakin baqiya fi nafsika tajwizu sidqil anbiya wal auliya wa jamaahiril ulama, dan akan tetapi baqiya tersisa di dirimu akan kemungkinan benarnya nabi, wali dan jumhur ulama walau ala budin, meskipun kemungkinannya kecil. Fa aqluka aidon yataqadoka suluka tariqil amni, maka akalmu juga pasti akan menuntutmu untuk suluk berjalan di tariqil amni, di jalan yang aman. Ya. Contoh gini nih. Tadi kan 7% nih. Nih dia punya 25%. Contoh ya, ada orang jalan di hutan. Di hutan ada binatang buas. Di sini ada misalnya ada harta. Ya. 25% kemungkinan selamat. 75% kemungkinan tidak selamat. Ambil yang mana kira-kira? Ambil yang 25 sama ambil yang 75? Hah? Ayo, saya mau tanya. Kalau tadi kan kita mau jalan nih, nyari ini. 75% dapat. 25% enggak dapat. Kita kejaran enggak? Karena masih kemungkinan besarnya dapat. Sekarang saya kasih lagi begini kata Imam Ghazali. 25% ente lewat hutan selamat, 75% enggak selamat. Tapi kalau selamat dapat harta, milih mana ente? 25, tetap 25. Yang waras 75, karena nyawa lebih mahal dari harta. Betul? Berarti kalau Ipi ditanya, nyawa apa harta? Nyawa. Gitu. Dia nggak mau harta, dia maunya nyawa aja. Karena nyawanya banyak. Karena orontek soalnya. Waris ilmu pitung dia. Kalau kita kan nimbang kan, kalau tadi nih jalan nih di mana laut, dapat ame nggak dapat, paham nggak? Dapat ame nggak dapat, bukan selamat ngomongnya. Kalau ini ngomongnya apa tadi? Selamat ame dapat, gitu. Jadi kita mendingan mana, nyawa apa harta? Nyawa di paling tinggi ketimbang harta, paham nggak? Makanya orang relain duit banyak buat berobat, buat apa? Nyawa, gitu. Jangan pikirannya gini, maaf Pak, anak Bapak kayaknya harus dioperasi, biayanya mahal, udah matiin aja ntar gue bikin lagi yang baru. Gitu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Normal gak tuh akalnya? Gak normal tuh itu. Iya. Gitu. Itu psycho namanya itu. Itu penyakit itu. Lebih seneng anaknya mati, gampang tak bikin lagi yang baru. Astagfirullah. Jelas, ya tuh. Jadi maka akal warasmu tetap akan menuntut nyari selamat. Sama kita dengan pemahaman sesat tadi, gitu. Kita ada kecenderungan dengan pemahaman sesat tadi. Contoh Syiah lah, Syiah. 75% kita yakin kayaknya Syiah benar. Tapi masa sih Habib Umar, ulama-ulama, kok nggak Syiah sih gitu. Berarti kan 20% ada kemungkinan sesatnya. Kita milih mana? Yakin yang tadi sesat, memilih yang kecil tadi.
akal kita lebih milih nyari selamat gitu. Walaupun kemungkinan kecil. Fa innaka law kunta fi jiwari malikin. Nah, Imam Ghazali nggak contoh lagi. Kalau seandainya engkau berada di sisi raja, wa amkanaka dan memungkinkan bagimu anta ta'ata fi wahidin min maharimihi, memungkinkan engkau untuk mengerjakan satu larangannya, masalan contohnya amalan minal a'mal dari suatu perbuatan, tadunnu dhannan ghaliban yang kau kira dengan zon ghalibmu, annahu yaqa'u minhu wa mauqi'ar ridha, yang engkau kira dia akan senang. Fayu'tika alaihi dinar, kemudian dia akan kasih 1 dinar. Wa tahtamil ihtimalan ala khilafid dhannil ghalib, tapi juga mengandung kemungkinan dengan keyakinan yang berbeda tadi, dengan zon ghalibnya, annahu yaqa'u minhu mauqi'as sukhti, bahwasanya dia akan murka sama kita. Fayunaqqilu bika wa yufdihuka, ya, wa yufdihuka, dia akan menghukummu dan akan mempermalukanmu. Wa yudimu uqubataka tula umrik, dan dia akan terus menghukummu sepanjang umurmu. Kira-kira. Nah, nih, contohnya gini nih. Ada seorang, dia temannya raja. Kalau dia berbuat yang dilarang raja, yang dilarang raja, ya, berbuat yang dilarang raja, ada kemungkinan 75% dia dapat duit. Tapi ada kemungkinan juga kalau raja marah, walaupun kecil, dihukum, disiksa sepanjang hidup. Ya, kira-kira milih mana? Hah? Nah, mendingan milih ini daripada kita ngerjain yang dilarang. Terus kita meyakini dapat duit, belum tentu juga, bisa jadi kita malah diapain? Disiksa. Ini nyari aman udah. Jelas ya? Tuh. Daripada nyari untung belum tentu dapat, tapi resikonya malah disiksa, mendingan ya, udah nyari aman dah, nyari selamat tuh. Asyara alaika aqluka, maka akalmu akan mengisyaratkanmu, menunjukkanmu bi anna shawab, bahwa pendapat yang benar, an la taktahima, jangan mengambil hadal khotor, akan resiko ini. Itu ya. Makanya nih penting nih. Ini namanya kita belajar mantik, cara berpikir. Ya. Di mana kita diajarin sama Imam Ghazali tentang skala prioritas. Ya, kan kita pastikan dalam hidup kita ada persimpangan kan, pasti kan? Satu, kerja. Contoh. Kalau kita kerja, ya kan, misalnya Yodi, contohnya Yodi. Yodi punya 2 pilihan, kerja atau ngaji. Ini pilihan Yodi. Kalau gue kerja, gue nggak ngaji. Kalau gue ngaji, gue nggak kerja. Pilih mana kira-kira Yodi? Ayo pilih mana? Iya, pilih mana kira-kira? Nah, jawabannya ya ngaji sambil kerja. Itu sebenarnya itu. Ngaji sambil. Ini sebenarnya jawabannya ini. Cuman kan kadang-kala kita nggak bisa milih nih. Ya. Tapi sih kalau realita bisa milih sih gitu. Contoh Yodi dipilih Susi Samerini misalnya gitu. Ya. Hah? Milih Fahri. Kira-kira pilih mana ya kan? Ya kalau kita disuruh kan pilih salah satu. Nah, tapi kan dalam realita bisa nggak dua-duanya? Bisa gitu ya. Tapi kadang-kala dalam dunia teori ya, kita suruh milih satu, kita pilih mana? Dunia teori nih, teori. Ngaji apa kerja? Ngaji. Wal akhiratu khairun wa abqa, teori. Tapi dalam realita nggak begitu. Malam Senin. Milih ngajak makan bini apa ngaji kalam? Ayo. Kalau teori kan apa? Ngaji lebih mulia kan gitu. Tapi kalau dalam dunia realita enggak, kadang-kadang makan dulu baru apa tuh? Ini gitu. Atau abis ngaji makan sahur, kalian jam 1 gitu. Paham ya? Tuh. Jadi bedakan antara dunia teori dengan dunia nyata ya. Kadang-kadang kita dalam dunia nyata ini bisa milih 2, bahkan bisa milih 3 gitu. Fa innaka in fa'alta wa asabta, jikalau engkau ngerjain tuh perbuatan yang dilarang raja dan engkau benar, fatamratuhu dinarun, maka buahnya adalah 1 dinar. La yatulu baqauhu, cuman yang namanya sedinar itu kagak lama awetnya. Paling berapa lama? Duit 4 juta kan? Gitu. 4 juta masuk ke berapa hari kira-kira? 2 hari. Iya buat bayar hutang.
Kalau kita milih tadi ya, milih duit sedinar, ya, terus kita dapat sedinar, berapa hari sih paling? Tapi kalau kita gagal nih, dihukum sepanjang hidup tuh. Sama kayak kita di dunia nih. Ya, kan pilihannya cuman kita sabar, kita nggak ngerjain larangan Allah, tapi kita entar bakal seneng sepanjangnya. Ama ketika kita ngerjain larangan Allah, untungnya enaknya bentar apa lama enaknya? Bentar. Ya, pacaran enaknya sebentar. Bayar lagi. Ya, pacaran bayar gak? Bayar. Uang pajak jadian. Lu pajak jadian lo, jadian bayar pajak. Belum kalau nongkrong kudu ada mahromnya. Iya salah tuh. Pacaran syar'i katanya. Ya, nggak boleh berduaan bertiga. Nah, kan kena bertiga bayar kan ya. Kalau KFC kena pego tuh. Kan mahal tuh. Udah rugi, nikmatnya sebentar. Entar di akhirat panjangnya ya Allah tuh. Berarti akal kita nggak waras. Kalau kita masih milih maksiat, ngelanggar larangan raja demi keuntungan yang sedikit, itu pun belum tentu untung. Bisa jadi jagain jodoh udah kita empanin ngasih nonton, kawinnya sama orang teman ngaji kita lagi. Nyesek banget tuh. Ya tuh. Ya Allah tuh, makanya hamakoh namanya gitu. Ini Imam Ghazali ngajarin cara berpikir kita. Ini kan sebenarnya ngomongin kita ini. Cuman beliau kasih contohnya raja gitu. Kasih contohnya dagang. Ini kita kayak orang dagang sekarang gitu. Yang saya contohin tadi di Kuitang ya. Orang kalau dagang ke pasar dikasih gratis. Gratis semua mau ambil. Ambil semua apa ambil atu? Lontong juga, bakwan juga, biji salak, biji nangka, semua diambil tuh. Karena gratis. Logikanya gratis ya ambil semua. Diambil atu doang, goblok gak? Kayak bulan puasa. Dia sholat, ada sholat tarawih, ada sholat isya, sholat ba'diyah, sholat witir. Dia kerjain mana atu? Isya doang, habis itu pulang. Goblok gak dia? Padahal gratis semuanya tuh. Bener gak? Paham gak? Itu. Gak apa-apa isya. Perbuatan wajib itu lebih tinggi di sisi Allah. Gitu, ngomong gitu. Ya kan ini gratis semua, ya ambil semuanya, ini hadiah. Bedanya kalau kita ngambil makanan bisa langsung dimakan, kalau ngambil pahala ibadah makannya nanti. Itu. Kalau kita makan sekarang ya namanya makanan dunia jadi kotoran. Makanan akhirat selama-lamanya gitu. Pakai akal kita ya, makanya orang kalau makin pakai akal yang makin selamat ya. Gitu ya. Nah. Wa in akhtata jikalau engkau salah fanakaluhu azim, hukumannya dahsyat. Ya bqa ma'aka tula umrik, engkau akan terus ya dalam hukuman tersebut sepanjang umurmu. Falaisata fi samratu sawabih, maka tidaklah sebanding buah kebenarannya bighailati khataih, dengan dahsyatnya kesalahannya, enggak sebanding. Ya. Hukuman sepanjang-panjangnya ame hadiah sedinar ya enggak sebanding. Ya, makanya orang yang mengutamakan kenikmatan dunia, ame akhirat ya Allah nggak sebanding resikonya itu. Ya, memang kita belum tahu aja. Makanya kata Imam Lais Samarqand di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ente kalau mau tahu bagaimana dahsyatnya di neraka, ente kunci ente diri ente di kamar mandi seharian. Ngap gak tuh? Nggak diapa-apain tuh. Itu coba ada Abdul kekunci di kamar mandi, dikunci saya nangis. Enggak di kamar mandi aja, di kamar masih nangis. Gimana di kamar mandi? Gimana di neraka Abdul? Tuh. Makanya wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Apa itu? Pacaran. Tuh. Kata Arya, tuh dengerin tuh. Lu juga. Kata tuh dengerin tuh gitu. Semua sama. Semua, iya tuh, gitu. Padel tidur aja Padel, bismillahirrahmanirrahim. Ya Padel ya, tuh. Ya dia joget dia gini, deng. Padel baji deh. Wa kadza idza wajadta ta'aman, begitupun jikalau engkau dapat makanan, nemu makanan. Wa akhbaraka jama'atun, dan sebagian orang bilang annahu masmumun, itu makanan diracun.
Wa syakhsun wahidun haluhu duna hali nabiyyin wahid fadlan an tuqaddira lahu ta'bid bi mu'jizat ya. Wa ghalaba ala dhannika kadbuhu kama ghalaba ala dhannikal an kadbul anbiya kullihim walakin jawazta ma'a dzalika sidqahu. Nah, ada sekelompok orang bilang itu makanan diracun. Atau satu orang nih tapi keadaannya jauh duna hali nabiyin, jauh di bawah derajat nabi. Ya, jauh. Artinya yang ngomong satu, cuman bukan orang kayak nabi maksum omongannya bener jujur enggak begitu. Cuman dibilang ada racun itu. Makan apa enggak? Padahal yang bilang bukan orang jujur nih. Kali-kali bohong dia. Ada racun kita makan enggak? Akal yang sehat bilang enggak. Walaupun yang ngomong apa tuh? Enggak jujur. Apalagi yang ngomong jujur. Yang ngomong kayak nabi. Ya. Dunia itu apa tuh? Ya, racun buat kita. Kalau kata Sayyidina Ali apa? Ad-dunya apa? Ad-dunya jifah. Dunia itu bangke. Bahkan yang menisbatkan itu hadis Nabi. Dunia itu bangke. Yang ngomong orang jujur. Dunia itu bangke. Ini yang ngomong orang jujur nih. Percaya nggak? Kita nggak percaya juga. Disikat juga namanya orang lapar kan begitu. Ya. Tuh. Ya. Wa ghalaba ala dhannika kadbuhu. Bahkan ya engkau mengira nih orang dusta. Kama ghalaba ala dhannikal an kadbul anbiya kullihim, sebagaimana engkau mengira sekarang ini bahwa para nabi dusta. Lakin jawazta ma'a dzalika sidqahu, akan tetapi engkau lebih memilih kejujurannya. Dia itu benar gitu. Wa alim ta'annahu laisa fi aqlihi illa taladzu bi ta'mihi wa halawatihi waqta dzauq. Engkau tahu bahwasanya tidaklah ketika memakan kecuali hanya merasakan rasa dan lezatnya saja ketika makan. Wa in kana masmuman fa fihil halak. Jikalau itu makanan racun maka dalamnya terdapat kebinasaan. Fa aqluka aidan yushiru alaika bijtinabil khatar, maka akal sehatmu akan mendorongmu, mengisyaratkanmu, memberitahumu untuk menjauhi bahaya tadi. In kunta min zumratil uqala, jikalau termasuk engkau kelompok orang yang berakal. Ya. Sama kayak tadi saya bilang, Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati zina, bukan zinanya, jangan dekati zina. Dibilangin jangan itu. Ini katakan maaf ya katanya. Nih contohnya. Nih, ini dia. Nih saus beracun. Gitu. Yang ngomong bukan orang jujur. Awas, saus beracun. Kita ini orang waras, dengar omongan dia yang kadang suka bohong kadang enggak. Percaya enggak omongan dia? Mendingan percaya. Kenapa? Kalau kan orang bohong enggak selamanya bohong. Bener enggak? Bukan bohong dia, aku makan dah, mati dia. Gue bilangin apa ya, gue kan bohong kadang-kadang, kalau sama cewek doang bohong, sama lu mah gue jujur. Kan begitu, bener gak? Orang waras nih. Ya. Jadi yang bilang dunia beracun siapa ya? Allah. Yang bilang dunia beracun siapa ya? Nabi. Kita kan akal waras kita bilang, percayalah Allah yang bilang. Jangankan Allah, orang awam aja kita percaya. Kalau sekiranya dibilang ini racun gitu. Paham gak? Tuh. Pakai akal kita. Walihada qala Ali radhiyallahu anhu liman kana yushagibuhu wa yumarihi fi amril akhirah. Oleh karena inilah Sayyidina Ali, jadi iklan ya. Oleh karena ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang yang membantahnya, berdebat dengannya dalam urusan akhirat, in kanal amru kama za'amta, jikalau memang akhirat itu enggak ada sebagaimana dugaanmu, takhallasna jami'ah, kami selamat. Ini ngomongin nih, akhirat ada apa enggak? Nih ini debat Sayyidina Ali. Jadi berbicara akhirat ada atau enggak? Saya mau tanya, ada apa enggak? Ada akhirat. Kalau ada akhirat berarti ada surga, ada apa tuh? Neraka. Orang yang meyakini ada pasti dia percaya adanya neraka. Pasti dipercaya adanya surga. Kalau enggak ada berarti ya enggak ada. Sekarang saya mau tanya, lebih aman mana? Kita percaya akhirat ada apa enggak ada? Mungkin akhirat kejauhan kali ya. Nih gini nih. Ujian nanti nih, ujian ada apa enggak? Ya. Ada apa enggak? Kalau ada, konsekuensinya kita ngapain? Kita belajar, ya kan? Kalau enggak ada, ya enggak ada, udah namanya enggak ada.
Mendingan mana? Kita yakin ujian ada apa enggak ada? Kenapa ada? Kalau seandainya enggak ada, aman. Nah kan kalau ada, ayo. Kita belum belajar. Nah kalau kita persiapkan kan ada. Kita berarti belajar. Sama akhirat ada apa enggak? Sayyidina Ali yakin ada. Cuman ini kan namanya orang bodoh. Kudu diajak mikir juga. Fa'in kanal amru kama za'amta. Kalau perkara itu sebagaimana yang engkau keyakini, takholasna jami'ah. Kita selamat nih, nggak ada akhirat, selamat udah. Wa in kanal amru kama qultu. Tapi kalau perkara itu sebagaimana yang saya bilang, ada akhirat. Qad halakta, ente binasa karena nggak beramal. Wa najautu, ane yang selamat. Tuh. Paham nggak? Gitu. Nah inilah yang menjadi dasar ulama-ulama melakukan ihtiyat terhadap hadis-hadis yang katanya doib. Contoh rambut yang jatuh ketika lagi head. Nanti katanya apa tuh? Dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Sehelai rambut yang jatuh dari apa tuh? Dari pala. Ada yang mengatakan hadisnya doib. Berarti gak bisa dipakai sebagai hukum. Berarti gak haram hukumnya. Cuman kan kalau hadis ini benar gimana? Nah, ya kalau benar gimana? Ya itu yang ditakutin. Ya. Jadi kalau ada informasi melarang kita mengerjakan satu, informasinya lemah, hadisnya doif. Secara hukum kita nggak wajib mengikutinya karena nggak haram. Tapi kali-kali tuh hadis benar. Itu sama larangan. Begitu juga hal yang fadhail. Siapa orang yang makan korma misalnya gitu, maka akan dia menjadi wali misalnya gitu. Akan menjadi pimpinan malaikat di hari kiamat. Hadisnya doif. Misalnya contoh ya. Amalin apa enggak? Amalin. Kali-kali benar. Gitu. Mafhum? Gitu. Makanya amal hadis doib jangan pakai gini. Doib ini. Jangan tuh. Kali-kali benar tuh hadis doib. Itu. Datang yang doib. Doib mana? Ini hadis sohih ini. Sohih. Ngomongin doib datang. Luar biasa. Wala yambagi an yudhanna anna hadza tasyakkukun minhu. Jangan dikira Sayyidina Ali ragu tentang hari akhir, jangan. Ya, gitu. Walakinnahu dzakara gini. Nih contoh ya. Durhaka sama guru. Enggak apa-apa durhaka sama guru. Guru kita bukan wali. Mau ketawa tuh wali tuh. Nggak apa-apa guru raka sama ustadz sama guru kita bukan wali ini. Kali-kali dia wali. Hati-hati ente. Walaupun kemungkinan 25%, kita lebih milih mana? Ngelawan selamat karena yakin bukan wali, apa nggak ngelawan selamat karena yakin di wali? Nggak ngelawan, karena bisa jadi ini guru kita wali. Gitu. Jelas ya? Muridnya aja wali tuh, Masya Allah tuh. Kalah ente dia. Tahu jadwal makan tahu dia. Tahu. Ya, udah mendekati jadwal makan tuh datang tuh. Walakinnahu dzakarahu ala haddi jahlil mukhatabil qasir. Akan tetapi dia menyebutkan hal yang demikian karena berhadapan dengan kebodohan orang yang mukhatab yang diajak bicara, yang lemah an ma'rifati dzalika tariqil burhan, ya, yang lemah tidak mampu mengerti akan jalan metode burhan tadi. Wa huwa alladzi jarra'ana ala suluki hadzal manhaj. Beliaulah Sayyidina Ali yang membuat Imam Ghazali berani menempuh jalan metode seperti ini. Nih namanya kalau dalam bahasa ilmiahnya manhajut tashkik. Manhajut tashkik. Ya, apa sih tashkik? Ya. Manhaj tashkik bikin ragu. Ya. Nanti kita kapan-kapan belajar tuh ya, manhaj tashkik ya. Jadi orang kalau kita kan nih belajar dari ragu jadi apa? Yakin. Tapi kadang orang itu bikin yakin diraguin dulu. Biar yakin diraguin dulu. Itu biasanya metodenya para dosen itu biasanya. Ente yakin nih. Sholat tarawih berapa rakaat? 20 ya. Aneh pengen bikin ente yakin 20 rakaat, aneh bikin ragu dulu. Masa sih 20 rakaat?
Kayaknya kita ragu kan? Padahal mah Ustadz nggak ragu. Ah, doib kali tuh hadisnya. Oh enggak Ustadz, bener. Ini di kitab ini nih. Masa? Enggak ada tuh kan, enggak ada kan? Aneh yakin nggak? Aneh yakin 20. Cuman aneh meragukan murid aneh. Aneh kayaknya ragu. Biar apa? Biar dia nyari. Karena orang tadi kembali lagi, enggak semua orang mau nyari. Kita ini semua didoktrin, dimasukin, disuapin sama guru. Sehingga kita nggak pinter-pinter. Gitu. Nah kadang guru ngetes, biar orang pinter gimana? Ditaski kayak ente baca kitab. Wa kana idza wajadta wajadtu wajati wajadat sukunin ya. Habis salah semua. Wajadat udah gitu kan. Apa yang bener? Berarti bukan guru nggak tahu, dibikin ragu ente. Karena ciri-ciri orang yang bener, dia yakin dengan jawabannya. Misalnya iza wajatta, wajatta kan guru ya, tadi yakin dengan pendapatnya, dia nggak berubah nggak. Kan ada orang kan dibaca begitu kan, diputer sama dia, diganti fathah, diganti kasroh, emang dia berarti ketahuan lemah tuh di dalam ilmu fa'ilnya gitu. Jelas paham ya? Itu metode guru begitu. Jadi dikocet dikit, berubah, berarti emang belum yakin dia. Tapi kalau orang paham, ya orang ngerti, dikocet berubah nggak? Enggak. Tapi juga jangan teka juga gitu. Udah salah, teka deh. Qala aliyun. Aliyun guru, ini saya ngaji dari dulu aliyun. Sudah tuh salah teka lagi itu jangan juga ya. Saya salah teka repot juga tuh udah salah teka ya. Namanya apa tadi? Manhaj tashkik. Liyashula ta'ammuluhu ala ahlil batalah, agar mudah dicerna, direnungkan oleh orang-orang yang batalah, orang yang taksir, orang yang kurang fi ta'atilillah, dalam taatnya kepada Allah itu ya. Nah, jadi ini yang dipakai nih sama orang-orang pemikir seperti itu ya. Kita dibikin ragu baru dibikin yakin. Wa qad tabayyana, dan sungguh telah jelas alal qat'i secara pasti, annal azimal ha'il, bahwasanya sesuatu yang besar, yang dahsyat, wa in lam yakun ma'luman, jikalau enggak bisa dipastiin ya, fabil ihtimal, maka dengan kemungkinan ya yang sudah jelas, yuqaddamu alal yakinil mustahqor, maka harus didahulukan yang yakin walaupun remeh. Ingat tuh ya, yang yakin walaupun remeh tuh ya. Fa inna kauna syai'i aziman, karena sesungguhnya keadaan sesuatu itu bisa besar dan mustahqor kecil, remeh, itu idofah ya, relatif. Ya, besar kecil itu apa tuh? Relatif, tergantung yang mandang gitu. Contoh akhirat sama dunia, gedean mana? Hah? Kata kita, lisan kita bilang apa? Akhirat, tapi kenyataan dunia. Berarti kan ada beda antara wali sama kita. Bedanya kalau wali anggap akhirat besar, lisannya sama perbuatannya. Kalau kita anggap dunia apa? Besar. Dengan perbuatan kita, lisan bilangnya akhirat gitu. Tapi kenyataannya disuruh putusin pacar nggak mau. Mendingan gue putus ame guru ketimbang ame pacar. Astagfirullahaladzim. Dibilang jangan deketin dia, jangan main-main sama dia, tetap juga masih ke sono juga. Tuh. Karena dibilangin, entar ente nyesel. Tuh. Karena yang namanya guru nggak ada bekasnya, pacar ada bekasnya. Itu bekas pacar gue tuh, begitu. Guru nggak ada bekasnya. Ya. Di saat susah ente yang datang, yang nemenin ente siapa ya? Cewek apa guru? Guru. Ente ada masalah sama perempuan, larinya ke siapa? Ke guru. Baru curhat. Guru, saya sebenarnya punya cewek guru. Nah ini kacau ini. Giliran seneng gak ngajak. Makan berdua, nonton berdua, jalan berdua. Giliran susah diputusin, ngajak gitu kan ya. Kan kocak ini. Kocak kan ya, kocak. Giliran seneng berdua, serasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Giliran susah, duitnya diporotin sama ceweknya, lapor ke guru-guru, duit saya habis diporotin. Nah kemarin kemana? Mendingan duit ente fisabilillah, gunakan buat infak, kan begitu ya. Itu infak, jelas pahalanya tuh. Ya. Ngomongin apaan sih ini gitu. Ya saya iklan. Buat YTTA. Ya salah YTTA. Nah, mana tuh? Hilang tuh. Gara-gara harim nih. Fal yundor, maka dilihat dong. Ya, dilihat dong gitu ya. Kenapa pakai dong? Karena lamnya lamul amr ya. Liatin tuh.
ila muntahal umur, kepada ujung umur. Ya. Wa ma yasfu minad dunya lil mutarafihin, dan tidak ada yang tersisa dari dunia buat orang yang bermewah-mewahan, nggak ada. Kita kalau mau lihat jangan lihat sekarangnya, emang benar nih orang enak. Sebulan sekali ganti-ganti cewek, masya Allah. Sebulan sekali ganti-ganti motor. Kerjaannya jual narkoba, kerjaannya judi dan sebagainya. Enak banget hidupnya sekarang. Kita ngiri nih yang jomblo fisabilillah raka ya, raka ngiri, Allah enak bener katanya. Itu apa? Enak bener katanya gitu. Aku kok raka kulo gitu. Emang dia enak sekarang maksiat, tapi jangan lihat sekarangnya, entar ujungnya gimana tuh. Ya, itu yang korupsi yang pakai jaket pink sekarang ya. Ya emang hidupnya enak, tapi lihat ujungnya gimana gitu. Mendingan ente juga nggak korupsi. Itu ya, paling nyolong ubi, nyolong ini tahu, kadang-kadang makan diam-diam. Itu korupsi juga tuh ya. Hati-hati calon-calon koruptor di dapur markas tuh. Hati-hati tuh. Emang dari situ mulainya gitu. Iya. Jatah buat santri disikat gitu. Jangan ya, belajar jujur dari sekarang tuh ya. Tuh. Kalau dapat tempe sarang atau jangan umpetin di bawah nasi gitu. Hati-hati taruh calon koruptor tuh, hati-hati. Ya, dari hal yang kecil tuh ya. Lihat tuh ujungnya ya. Kalau ngeliat sesuatu lihat apanya? Ujungnya tuh ya. Tuh. Orang ngaji jangan lihat awalnya, emang ngaji capek, nggak enak. Tapi lihat ujungnya dong, orang ngaji gimana? Orang nggak ngaji jangan lihat enaknya sekarang, wah enak banget main HP. Kata dia ini enak banget tuh dia main HP mulu. Ujungnya husnul khotimah gitu. Wah enak. Nggak lihat ujungnya aja, orang main HP gimana? Lihat ujungnya. Ente sekarang capek-capek belajar di sini, lihat ujungnya gitu. Jangan lihat sekarangnya, gitu ya. Wal yunsab, dan nisbatkanlah ila ma'taqaduhu al-firaqus salasah, kepada apa yang diyakini oleh kelompok yang tiga tadi, min kamalis sa'adah al-ukhrawiyah wa dawamiyah, bahwasanya ada kesempurnaan dari kesempurnaan kebahagiaan akhirat dan dawamnya. Fayu'rafu bil badihah, maka kalau ente bandingkan tuh dunia dengan kebahagiaan akhirat, yu'raf, maka diketahui bil badihah secara naluri tanpa berpikir, istihqaru, akan rendahnya, hinanya, ma yu'tadu anha, apa yang ditinggalkan daripada dunia itu, fid dunya, di dalam dunia, bil idofah, dengan jika dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat, remeh banget tuh ya. Apa yang kita keluarkan di dunia itu remeh sekali, nggak ada harganya jikalau dibandingkan dengan apa ya? Akhirat ya. Makanya Allah kasih gambaran buat kita surga itu ada bidadari. Kenapa? Ente demen nggak perempuan cakep? Semua muttafaqun alaih, semua demen kecuali yang homo. Kalau homo nggak demen, dia demen cowok gitu kan. Semua demen, matanya jeli. Kan bidadari begitu kan, matanya jeli. Kalau bahasa kata yang udah paham, yang ngerti, perawannya nggak habis-habis tuh. Ya, kulitnya putih, nggak ada burik-buriknya. Kan kadang-kadang ada orang putih, burik juga. Dan kulit kena knalpot ninja lagi. Ya kan begitu, ini kagak ada burik-buriknya, mukanya putih, lehernya putih. Kan orang sekarang mukanya putih, lehernya hitam. Ada yang mukanya putih semua, laki tadinya. Ternyata operasi plastik tuh. Kayak namanya Yono. Ya kan begitu. Dunia itu bisa menipu, tapi enggak, di akhirat tuh luar biasa. Buat yang demen perempuan tuh, ente mau silakan. Yang demen makan, dikasih juga sama Allah makanan apa yang ente pengen. Yang demen bangunan, dikasih rumah istana yang besar, semua dikasih. Sampai waktu ada bikers dakwah, ya ada kedatangan Habib Ahmad kalau nggak salah ya, yang dari Tarim itu. Ada yang nanya, Habib di sorga ada motor nggak gitu? Gitu ya. Di surga ada kendaraan, wah ada, kata Habib. Di surga ada kendaraan, ntar ente pengen motor apa, Harley, di sono pakai, insya Allah gitu. Makanya buat anak-anak biker, kita touring bareng di surga. Cuman jangan nanya Sherlock lokasi, jangan ya. kejauhan. Gitu, Sherlock dong lo di mana? Gitu, nggak tahu, udah langsung motor jalan sendiri, gitu. Luar biasa. Wa in kunta fil halatir rabi'ah, kalau engkau berada pada keadaan yang keempat, wa hiya i'tiqadu sihhati madhhabil firqah rabi'ah, yaitu kalau engkau meyakini firqah yang keempat ini benar, fa nukhatibuka, maka kami ajak bicara engkau ala haddi jahlika,
dengan tingkatan kebodohanmu, wa kusurika dan tingkat keterbatasanmu, biwajhain dengan dua perkara. Nih, kalau masih kita yakin juga yang 4 bener nih, bahwa abis mati nggak ada sorga, nggak ada neraka, nggak ada akhirat. Nih, aneh aja ngomong kata Imam Ghazali. Yang pertama, anna kalam takit hadal i'tiqad bi burhanin hakikiyin daruriyin. Ente tuh, ini bahasa kitanya aja ya, tidak meyakini keyakinan itu dengan bukti, dengan dalil. Gitu. Apa dalilnya abis mati nggak ada akhirat? Apa dalilnya? Dia nggak bisa nunjukin bukti. Kalau kita yang nunjukin bukti, Nabi, Quran, yang itu semuanya sahih semua. Ya. La yumkinul ghalat fihi, yang mana dalil itu nggak mungkin salah. Gitu. Apa dalilnya reinkarnasi? Hidup tuh muter, bumi nggak bakal hancur, bumi terus sampai kapanpun. Nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya. Quran ada ke Quran. An-Naba surat yang kita baca ya. Apa? Amma yatasaalun anin nabail, itu Allah sebutkan, Allah jadikan gunung, Allah jadikan bulan, Allah jadikan siang, malam, matahari, bintang dan sebagainya. Kenapa Allah sebutkan Allah menciptakan ini itu? Itu dalil kalau nyiptain aja bisa, ngancurin lebih gampang. Gitu. Jadi yang menjadi dalil bahwa adanya hari kiamat, Allah ciptakan itu semua. Kalau Allah yang ciptakan, kalau ngancurin gampang. Berarti ada nggak hari kiamat? Ada nggak akhirat? Itu dalilnya. Nah, dia nggak ada dalilnya. Hatta yuqala, sampai dikatakan tanabbahta linau'in minad dalil ghafala anhul anbiya wal auliya wal hukama wa kafatul uqala. Ya, sampai dikatakan tanabbahta, engkau telah menemukan dalil yang mana para nabi, para wali, para orang-orang cerdas, orang-orang pinter, berakal itu nggak ngeh semua. Jadi kalau kita bilang sorga neraka nggak ada, akhirat nggak ada, sama juga kita bilang nabi, wali, ulama, lu kemana aja? Nggak tahu nih, sorga neraka nggak ada, begitu. Seakan kita bilang begitu. Seakan para nabi, para wali luput dari ilmu itu, kita doang yang tahu, gitu. Ya, makanya ada istilah jangan kita menyalahkan ijma. Ingat ya, jangan pernah menyalahkan ijma. Salat zuhur berapa rakaat? 4, ijma ulama, jangan bilang 2. Orang yang bilang sholat zuhur 2 sama juga apa? Ngatain sahabat, sahabat lu gak ngerti, yang ngerti gua. Ulama Imam Syafi'i, yang ngerti gua. 2 sholat zuhur, itu sama juga bilang begitu. Itu. Sama juga orang yang menafikan hari kiamat, yang menafikan hari akhirat, sama juga menafikan ilmunya para nabi. Gitu. Makanya ada yang bilang gini nih, orang yang meyakini bahwa tarawih itu 8 rakaat atau 11 lama witir, berarti juga sama juga dia meremehkan ilmunya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar menetapkan sholat tarawih 20 itu dengan kecerdasannya, dengan ketakwaannya, dengan kezuhudannya, bukan dengan nafsunya, dan diikuti oleh sahabat-sahabat semua setelahnya. Sampai sekarang kalau ada orang bilang sholat tarawih cuma 11, sama juga apa tuh? Meremehkan, seolah Sayyidina Umar nggak tahu ilmu itu. Seolah Sayyidina Umar nggak tahu hadisnya Sayyidah Aisyah bahwa Rasul tidak pernah melebihkan sholat dari 11. Aneh kan hidup sezaman dengan Sayyidah Aisyah. Emang aneh nggak tahu tuh hadis? Sampai aneh bikin 20. Aneh tahu itu hadis. Aneh tahu tuh kalam Sayyidah Aisyah. Rasul nggak pernah bikin sholat lebih dari 11. Tapi kenapa aneh bikin 20? Nah, aneh lebih paham. Maka yang bilang sholat tarawih cuma 11 sama juga kita melecehkan Sayyidina Umar. Gitu. Seolah beliau nggak tahu tuh. Yang ngerti gua, yang paham kalam Sayyidah Aisyah gua, yang hidupnya 1400 tahun setelahnya. Imam Syafi'i, tahuan kita. Ngeri gak tuh? Itu. Makanya udah kalau bilang 8 aja bilangnya males gitu. Kenapa sholat 8? Males gitu. Jujur aja. Nggak usah bilang, ini kan sunnah Nabi. Kita nggak boleh mengikuti apa yang tidak dikerjakan Rasulullah. Ya salah. Salaf itu setiap malam sholatnya 1 juz. Ente kuliah kulhu. Ngaku salaf kan salaf teh. Kalau salaf tuh hidup di zaman salaf ente. Ikut yang enak-enak, diambil rokaatnya, bacaannya nggak diikutin, bacaan ikutin. Rasul 11 rokaat hatta tatawarrama qadamah, sampai kakinya apa? Bengkak. Kita belum bengkak, perut kita yang bengkak tuh. Kaki ngikut gitu. Mafhum? Fa innal ghalat, karena sesungguhnya yang namanya salah idza tatarraqa ilaha ula, kalau itu bisa tembus kepada para nabi, para wali, para ulama, maka thratihim, padahal mereka banyak
wa ghazarati ulumihim, ilmunya banyak, wa tuli nazarihim, panjang pandangan mereka, wa kasrah mu'jizati anbiya'ihim, banyak mukjizat para nabi mereka. Famimada ta'manul ghalat ala i'tiqadik, maka dengan apa engkau merasa aman dari kesalahan dalam akidahmu? Wa maladzi asmak, apa yang membuat engkau maksum? Itu artinya apa? Ini nabi ulama dari dulu bilang akhirat ada, lah lu satu doang gitu bilang nggak ada. Emang ente yakin dengan pendapat ente? Emang ente yakin nggak bakal salah gitu? Makanya kita disuruh ngikutin yang banyak. Sawadul a'zom, ya sawadul. Tadi bosan ada yang cerita tuh ya, Sarip tuh cerita. Wah, masjid Wahabi rame-rame katanya. Masjid Wahabi kalau sholat rame, parkirannya penuh. Sholatnya sampai belakang. Kalau kajian di Wahabi penuh, bener gak? Ada yang pernah jadi Wahabi sini? Ya kan kalau ngaji kan penuh gak mereka? Penuh. Coba lihat ke mana? Ke Nurul Iman. Ya yang Blok M. Tahu gak kenapa jadi kiblat Salafi di situ? Karena ada Ka'bahnya di situ. Itu kenapa? Karena memang jamaahnya dikit. Karena jamaahnya dikit, terbatas, ustadznya dikit. Jadi jamaahnya nggak kepecah. Paham nggak? Jadi ustadznya ustadz fulan, emang kan labelnya kan gitu, ustadz sunnah. Gitu. Kehitung ustadznya, coba bayangin dah, ustadz di Aswaja kayak gitu. Banyak gak? Udah ustadz, setengah ustadz, hampir jadi ustadz. Banyak banget ustadznya kan, ini nih foto-foto gitu, kepecah jamaahnya. Jadi yang ngaji sini 12, yang ngaji sini 10, yang ngaji sini 30. Kalau ustadznya satu nih 10 misalnya ustadznya aneh doang, kira-kira banyak gak yang ngaji? Banyak, itu. Nah jadi yang besar kelompok siapa? Kita, walaupun yang ngaji di kelihatan dikit karena pecah-pecah. Gitu. Ikutin yang banyak, maulid ada gak di Amerika? Di Australia ada gak? Nah, itu namanya sawadul a'zam. Nah, wa in ihtamal indaka sidqul jamahir wa ghalatuka, kalau seandainya memungkinkan engkau itu ya meyakini kebenaran jumhur yang banyak, wa ghalatuka, dan juga memungkinkan engkau salah, maka iltahaqta bil halati salisa, engkau masih digolongkan kepada kelompok yang keempat, yang ketiga tuh ya. Tuh. Kayaknya aneh salah dah, yang benar ono yang banyak. Ah, masih masuk yang ketiga, masih selamat tuh. Ketimbang yang keempat tadi. Wa illam tattasi nafsuka li hadza tajwizi, kalau seandainya tidak cukup dirimu menampung pengakuan itu, artinya dia enggak sanggup mengaku bahwa dia salah. Hatta arafta, sehingga engkau mengklaim butlana i'tiqadil jamahir, akan kebatilan keyakinan umumnya orang atau jumhur ulama, wastihalata kaunin nafsi jauharon baqiyan ba'dal maut, dan mustahilnya keadaan jiwa itu sebagai jauhar, suatu entitas yang kekal setelah mati. Au mu'adan, atau dia punya tempat kembali bitorikil ba'si, dengan cara dibangkitkan dan nusyur. Kama arafta, bahwasanya engkau sebagaimana engkau meyakini annal isnain aktsar minal wahid, dua lebih banyak daripada satu, wa annas sawada wal bayat la yastami'ani, bahwasanya hitam dan putih enggak bisa bertemu, fahadzal ana min su'il mizaj, maka sekarang engkau sudah terkena penyakit mental. Warokakatil akli, la akalmu sudah lemah. Kalau seandainya nih kita masih udah dikasih begini juga masih nggak ngeh juga dah, masih nggak mau percaya juga adanya akhirat, sebagai dia yakin banget ya dengan pendapatnya, sebagaimana dia yakin dua itu lebih banyak daripada satu, artinya udah pasti, maka itu adalah penyakit yang sangat dahsyat kata Imam Ghazali, udah sulit disembuhkan, udah fatal lah, udah nggak yakin. Orang Kristen saya mau tanya, orang Kristen yakin ada surga nggak mereka? Yakin ada surga nggak? Yakin ada hukuman nggak? Ada akhirat yakin nggak orang Kristen? Kan kalau bahasa mereka nanti kita akan ketemu Bapak di surga. Berarti masih yakin. Ini kagak yakin bahwa orang itu setelah matinya nggak ada kehidupan lain, dikasih obat nggak sembuh. Wa yab'ud mislu hadzal ahmaq an qabulil ilaj. Maka jauh sekali orang bodoh seperti ini bisa menerima obat. Wa mislu hadza mimman qala Allah taala fihim. Contoh orang yang semodel ini adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adol, mereka kayak binatang bahkan lebih sesat. Binatang biar begitu bisa diajarin, ini orang begini udah nggak bisa udah pakai logika nggak masuk juga. Nah yang sisi kedua, wajhus sani, sisi pandang yang kedua, anna hadhil firqah, bahwasanya kelompok ini in ankarus sa'adatal ukhrawiyah, ya rendah dia ingkarin kebahagiaan ukhrawi. Nah ini Imam Ghazali cerdas ini.
tapi mereka nggak bakal bisa mengingkari kebahagiaan duniawi. Nah ya. Yarin, lu nggak percaya adanya kebahagiaan akhirat, yaudah, lu pasti nggak bakal ingkarkan adanya kebahagiaan dunia. Tuh, Imam Ghazali nih, cerdas beliau. Wa ala sa'adatid dunyawiyah, yang namanya kebahagiaan dunia yang paling tinggi apa tuh namanya? Al-izzu, kehormatan, kemuliaan, wal karomah. Ya, duit kalah sama kemuliaan. Percuma duit banyak tapi cuma jadi donatur doang, nggak dimuliakan. Makanya orang biasanya rela keluar duit asal diapain? Dimuliakan. Karena emang karomah, kemuliaan itu yang paling tinggi. Orang nyari duit biar diapain? Biar dihormatin. Ngasih tukang parkir 2.000 dipanggilnya bang, ceban dipanggilnya bos, gocap wali. Ya kan orang girang dengan penghormatan gitu ya. Makanya ente kalau kerja pengen naik pangkat, hormatin aja bos ente, jilat terus gitu ya. Jilat terus gitu, bos gitu. Orang cari itu. Gitu ya. Apalagi kebahagiaan dunia yang paling tinggi, muknah, kekuatan, wal kudroh, kekuasaan, wassalamatu minal gumum wal humum, selamat daripada kesedihan dan kecemasan. Ya, makanya orang kaya enak. Ada salah satu orang kaya. Ini orang kalau udah paling kaya itu nggak pengen terkenal. Ingat ya, Niko Ida. Orang kalau udah kaya banget udah, dia malah, tapi maaf ya, kayaknya nggak bener dengan cara yang tidak apa tuh. Dia nggak bakal mau terkenal karena takut ketahuan. Yang penting dinikmatin sama dia. Ada kejadian orang kaya banget, saking kayanya dimasukin media dia, kemasukan media, diliput media. Tahu nggak apa? Koran media yang waktu itu jual buku itu, majalahnya, yang ada berita tadi disuruh beli semua, se-Indonesia, tolong beli itu semua. Aneh nggak mau masuk koran. Ente bayangin gak tuh, koran se-Indonesia yang cetak berita tentang ini disuruh beli sama karyawannya semua. Itu hari itu semua karyawannya sibuk ngebeli apa? Koran, ngebeli majalah. Saking kayaknya, bener-bener kaya, gitu. Nah kalau saya sebut rame nih, gitu ya. Intinya apa? Intinya kaya. Jadi kalau orang kaya tapi dipamer, dia kalau bahasa orang sekarang flexing, bukan orang kaya. Ya kemarin siapa itu Indra Ken, itu Indra ini markas itu. Tuh ya. Kan ujung-ujungnya apa tuh? Masuk itu. Karena orang kaya yang bener nggak mau begitu dia. Gitu. Sama orang kalau tawadu, kalau punya ilmu yang beneran nggak mau flexing ilmu, nggak mau sombong. Maka kalau ada orang belagu, songong, sotoy, sombong gitu. Datang maulid pakai imamah gede gitu. Gitu. Berarti nggak ada apanya tuh. Makin berilmu, makin nggak pakai apa-apa. Tahu pengarang Kamus Munawir yang tebel banget, yang kalau digebuk pingsan gitu. Itu yang ngarang pakai baju koko, pakai sarung kotak-kotak, kayak sarung siapa ya? Oh bagus semua sarungnya. Sarung-sarung zaman dulu, pakai peci hitam, nggak kelihatan kiainya. Tapi kita baru bisa ngarang dikit aja udah udah begitu. Adai ilallah. Kalau nggak dipanggil ustadz kayak nggak marah. Namanya nggak hormatin, ini jauh gitu ya. Itu yang benar-benar alim tuh ya. Ya. Apalagi kenikmatan dunia, dawamur rohah, terus menerus istirahat, wasurur, seneng tuh. Ya. Jadi kembali lagi nih, Imam Ghazali pengen ngebuktiin semua orang nyari kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling besar kebahagiaan apa? Akhirat. Kalau ada orang nggak percaya adanya kebahagiaan akhirat, yaudah dah, lu percaya gak kebahagiaan dunia ada? Ada, lu cari tuh. Dengan apa carinya? La yafuzu bihil insan illa bil ilmi wal amal. Kagak bisa seorang mendapatkan kebahagiaan walaupun dunia kecuali dengan apa tuh? Ilmu dan amal. Tetap kudu ngaji, kudu belajar, kudu dipraktekin. Jangan sampai jadi teori doang. Tuh. Apalagi kebahagiaan akhirat. Kita mau hidup enak, santai, tenang, kagak belajar. Nah gimana? Cerita tuh ya. Ini maksudnya ujungnya itu. Imam Ghazali pengen jelasin. Kendati pun ente nggak percaya adanya kenikmatan akhirat, ente yakin nggak sama dunia? Ada, udah cari pakai ilmu. Man aroda dunia. Makanya Yodi milih kuliah, dulu sebelum kuliah. Alhamdulillah tuh nyari ilmu. Jangan nyari nilai, jangan ya.
Nilai gampang tinggal tulis sih buat. Nilai tinggal tulis, yang susah apanya? Ilmu, kuliah nyari nilai buat apa? Orang bodoh kuliah nyari nilai. Orang bodoh sekolah nyari nilai. Ya. Kenapa? Orang sekolah nyari apa? Ilmu. Walaupun nggak dapat nilai, yang penting dapat apa? Gitu nih orang sekarang nyari nilai biar bagus. Kita nggak peduli. Yang orang lihat akhlak, yang orang lihat kemampuan, yang orang lihat skill. Makanya di markas pernah ada buku ini ya, buku mutabaah masih kan. Aneh nggak peduli ente isi semua. Contreng, sholat duha contreng, witir contreng. Padahal bohong, nggak sholat juga gitu. Nggak peduli. Orang kan lihat sehari-hari kita. Itu cuman kayak malaikat juga. Malaikat kan nulis amal kita. Allah tahu nggak sih amal kita? Ngapain sih malaikat suruh tulis? Biar bukti. Jadi bukti. Yang dilihat sama masyarakat bukan nilai ente. Yang masyarakat lihat akhlak ente, tawaduknya ente, ikhlasnya ente, sabarnya ente. Itu yang orang lihat langsung bukan dari buku mutabaah, ingat ya. Tapi buku mutabaah itu adalah latihan kejujuran. Jujur nggak kita gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita pengen seneng dunia dan akhirat harus pakai ilmu dan amal. Besok kita lagi wa amal ilmu. Wallahu alam bisawab. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita doakan ya semua para jamaah kita. Wabil khusus saya punya mertua ya Ibu Dahiliyah yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, juga orang tua saya semua para jamaah. Dan juga Ustaz Taufik ya yang mertuanya meninggal berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya. Dan juga semua para jamaah yang sedang berduka, yang sedang sedih, yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah angkat musibahnya, Allah angkat kesedihannya. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana annana gtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والدناء سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.